Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih karena masih tetap setia mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klapros. Menarik sekali apa yang terakhir tadi diungkapkan Pak Richard Klapros, bahwa reformasi birokrasi itu ternyata tidak jauh-jauh dari seks. Nah, ini tolong Anda jelaskan ini Pak Richard. Dia semangat sekali bicara semangat itu. sekali kalau soal itu. Ya, sebenarnya saya menjawab dari yang Mas Gigin sampaikan. Kalau dulu dibilang dekadensi moral, ada seks bebas dan sebagainya. Ya, secara terbuka. Gitu. Sekarang dikaitkan sama Sodom dan Gomora. Terus kalau sekarang bilang dikaitkan dengan reformasi birokrasi, ya kenapa ini terjadi terus? Nah, saya ambil contoh di satu bank yang besar, Bank Nasional. Saya lakukan analisa dari sisi pengetahuan, mereka oke, tapi problem yang menyebabkan mereka tidak produktif 88% loh, tinggi sekali. Itu disebabkan karena seks. Nah, kalau itu saya ambil sebagai sampel, kita bisa melihat bahwa persoalan mendasar manusia sangat banyak disebabkan oleh seks. Ya, Louis XIV, dia seorang raja. Lalu dia mengatakan, dia membuat klaim, negara adalah saya. Berarti ada polarity selalu dalam hidup orang. Berarti dia punya permasalahan yang sangat besar. Saya belum melakukan research yang mengenai Louis XIV, tapi saya kira dia punya permasalahan seks yang luar biasa sehingga dia harus mengklaim dirinya, saya orang yang luar biasa dan seperti Tuhan. Sama juga dengan penggemar-penggemar motor besar. Umumnya penggemar-penggemar motor besar yang Harley Davidson itu bertatu. Iya. Ya, untuk menunjukkan I'm macho. Tapi umumnya mereka itu punya kelemahan dalam seks. It's not that macho ya. It's not that macho gitu. Mereka bisa macho, pergi ke satu kafe, pesan bir, minumnya pakai sedotan. Bisa lihat ya, ironiknya. Saya nggak mengatakan bahwa pengguna motor besar itu punya kelemahan dalam seks. Ada aja. Ya, ini dari klien-klien saya umumnya yang saya lihat orang yang mempunyai kelemahan dalam hal itu, mereka mengkompensasikannya dengan menunjukkan kehebatannya, apakah dengan kuasanya, apakah dengan bisa memeras orang, itu semacam penyalur, karena polaritas seperti itu gitu. Atau ini jadi ini selaras dengan teorinya Sigmund Freud ya, bahwa peradaban atau kebudayaan itu sebenarnya adalah pengejawantahan dari seks. Karena itu tidak bisa dihindari dari kecil. Kita waktu masih kecil saja, ya waktu kita baru lahir, kita selalu mencari tete, ya, lalu kita sudah besar kita mengisapnya. Nah, sekarang ini kan dikontrol semuanya. Gimana cara menyalurkannya? Termanifestasikan dengan hal mereka nggak sadar sebenarnya. Saya juga baru menyadari ini setelah menterapi beberapa jenis orang yang mengalami stres. Ternyata seks itu persoalan yang sangat besar, sehingga mengatakan aku adalah negara adalah aku gitu ya. Ada krisis of identitas, ya, sehingga menunjukkan kemacuannya. Laki-laki yang biasa memukul istrinya juga sebenarnya mempunyai, untuk membuktikan saya ini hebat, tapi sebenarnya dia mempunyai kelemahan. Dan untuk seorang laki-laki umumnya kelemahannya yang paling ditakuti adalah kelemahan dalam bidang seks. Sebaliknya, kalau kita menguasai mengenai seks ini, maka ia ternyata dalam menjadi satu energi spiritual yang luar biasa besarnya untuk mencerahkan. Dan hal ini sangat tidak disadari atau belum diketahui oleh bagian Human Resources Development dalam merekrut pegawai-pegawainya. Nah, sebenarnya kalau di dalam merekrut pegawai-pegawai negeri dan pegawai-pegawai swasta, kalau kita misalnya mempunyai satu paket of test, kita bisa mengetahui segala macam dari karyawan ini gitu. Saya pernah melakukan tes, ada satu perusahaan, dia mau mencari seseorang yang memenuhi kriteria tertentu. Ketemu dengan seorang perempuan 35 tahun ya, luar biasa dari sisi pengetahuan. Lalu saya minta dia untuk lakukan tulisan ya, grafologi. Ternyata dari tulisannya kita bisa melihat ada satu anger atau kemarahan yang luar biasa berbahayanya ketika dia akan berada pada saat tertekan. Ya. Lalu dari tulisannya itu, lalu kemudian saya tanya ke dia, saya bilang kalau Anda mengalami hal seperti ini, hal seperti ini, hal seperti ini, Anda akan marah luar biasa karena tes Anda menunjukkan hal seperti ini. Saya kasihkan fakta. Apa yang terjadi Pak Gigin?
gelas yang ada di meja saya dibanting oleh yang bersangkutan dan dia marahnya luar biasa. Iya. Padahal pada waktu dia tes pengetahuannya luar biasa hebatnya. Iya. Tapi begitu saya bilang ini hasil tes Anda seperti ini, dia kan nggak perlu bereaksi seperti itu. Iya. Tapi dia tidak bisa lagi mengontrol dirinya untuk menolak bahwa tidak seperti itu. Bahwa tidak seperti itu gitu. Hal yang sangat sederhana. Iya. Nah, demikian juga kita bisa melakukan simulasi-simulasi kalau kita menerima pegawai pajak contohnya yang harus menghadapi perusahaan-perusahaan besar. Kita sebenarnya bisa memberikan simulasi-simulasi ya, kalau Anda menghadapi seperti ini bagaimana Anda menghadapi seperti ini. Kita bisa lihat apakah dia tergoda atau tidak gitu. Jadi pengawasan melekat atau waskat itu bagi saya sia-sia kalau tidak diberikan juga pengetahuan mengenai mind pattern dan bagaimana merubah mind pattern seseorang. Ya, dan sekarang ini juga hal seperti itu saya kira juga harus diberlakukan di dunia politik karena sekarang ini kekuasaan tertinggi negara ini kan berada di tangan politisi. Ya, kalau tadi kita bicara soal kekuasaan, politik dan kekuasaan, itu ada kaitannya dengan seks. Mungkin yang paling banyak masalah dengan seks adalah para politician. Oh iya, karena sekarang bukan rahasia lagi kan banyak para politisi itu yang mempunyai istri lebih dari satu. Dan bagi mereka yang agamanya melarang untuk beristri lebih dari satu, mereka biasanya punya will. Punya will ya? Nah iya, kalau yang perempuan punya pil. Pil itu apa? Pria idaman lain. Ya. Survei dari Tempo kan dulu mengatakan 2 dari 3 laki-laki Indonesia mempunyai will. Wanita idaman lain. Dan 1 dari 3 perempuan Indonesia mempunyai pil. Itu survei secara general. Kalau itu sekarang kita sempitkan ke birokrasi, kira-kira sama nggak? Saya kira. Sama juga kan. Ya. Tapi hal ini tidak pernah dibenahi. Ya, hal ini tidak pernah dibenahi. Sehingga kompensasinya ya seperti itu. Ya, keluar menjadi sangat galak, keluar menjadi sangat macho, kompensasinya atau menjadi sangat religius. Atau sangat religius ya. Seolah-olah. Ya, kita lihat juga ya, ada anggota DPR, tokoh Islam, dipercaya oleh rakyat, kebetulan saya kenal juga pribadi dengan dia, orang yang baik. Kaget, tiba-tiba dia punya will gitu ya, dan terekspos di mana-mana gitu ya, yang kita tidak menyangka seperti itu ya, di luarnya bagus, karena tidak pernah dilakukan tes-tes seperti itu. Jadi mulai saatnya sekarang saya kira setiap institusi dalam merekrut pegawainya atau bahkan pegawai-pegawai yang sudah ada harus dites kembali. Harus dites ulang. Bagaimana ya kita yang misalnya seorang presiden mengangkat seorang menteri, karena dia kerjanya bagus. Tapi hal-hal yang seperti itu kita tidak ketahui. Kita ambil contohnya misalnya kasus salah seorang menteri kita, saya nggak usah sebutkan namanya, yang di Australia yang terjadi kasus dorong-dorongan. Oh iya. Kan berdasarkan kemampuannya orang ini hebat gitu. Iya betul. Ya, tetapi pada waktu dia bertugas di luar negeri, ya, dia melakukan hal yang membuat negara kita malu sebenarnya. Iya. Ya, karena tidak lakukan tes-tes seperti itu. Jadi dalam merekrut seseorang, baik di birokrasi, di yudikatif, eksekutif, saya kira hal ini harus kita lakukan. Sehingga tidak lagi mengatakan bahwa negara adalah saya. Iya, jadi apa yang Anda ungkapkan itu membuktikan bahwa menerapkan atau mewujudkan right man on the right place itu sebenarnya sangat rumit ya. Tidak sesederhana itu. Sangat banyak hal yang harus diperhitungkan. Betul.